Kita awali informasi pertama, pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Senin siang. Diduga api muncul akibat korsleting listrik saat ditinggal penghuninya. Parah banget. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Kebayoran Lama dan pihak yang terkait. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dendam pribadi, seorang pria ditangkap polisi di Polres Kulon Progo, Yogyakarta karena menganiaya temannya sendiri. Pelaku menganiaya korban dengan sebuah tombak dalam kondisi mabuk. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku menganiaya temannya sendiri, mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung ditusuk. Jadi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru satu kali itu? Satu kali ya? Karena apa Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada tarutak, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Make apa Pak? Iya nggak Pak. Make apa pas menusuk itu? Pakai minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor. Pencurian 2 motor selisih beberapa waktu. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti kunci cakram itu ya? Bukan kunci cakram, kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria ditangkap polisi di Lamongan, Jawa Timur karena diduga menyebarkan konten pornografi dan pelanggaran norma kesusilaan melalui media sosial. Kedua pelaku bergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Dua pria berinisial YM dan DZ ditangkap diduga di tempat berbeda di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah beredar video viral
aktivitas penyimpangan pasangan sesama jenis di wilayah Lamongan. Setelah penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi dan menangkap 2 pelaku yang ternyata memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Mereka diketahui tergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Konten yang mereka produksi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga disebarluaskan di grup-grup online dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis. YM telah melakukan aktivitas penyimpangan ini selama lebih dari 5 tahun, sementara DZ sudah terlibat sejak lulus SMA. Memproses foto maupun video sesama jenis yang mengandung unsur kesusilaan dengan tujuan untuk mencari pasangan dan lalu dikirimkan atau ditransmisikan ke jejaring media sosial. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis, Undang-Undang tentang ITE, serta Undang-Undang pornografi dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pasangan kekasih ditangkap polisi karena membawa obat ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua remaja tersebut sempat berupaya kabur dan membuang barang bukti ke saluran air. Pasangan kekasih berusia 16 tahun ditangkap tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan. Mereka kedapatan membawa narkotika jenis obat daftar G ilegal di kota Makassar. Sebelumnya, gerak-gerik mereka dicurigai petugas dan akhirnya diperiksa. Saat didekati, mereka langsung tancap gas dan berusaha kabur. Pelaku sempat membuang 1 paket obat daftar G tersebut ke kanal, namun bisa ditemukan petugas. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis obat daftar G yang dibeli secara ilegal. Guna proses lebih lanjut, kedua remaja beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, 99 wisatawan yang akan menuju pulau terombang-ambing di tengah laut perairan Pulau Seribu, Jakarta Utara karena kapal yang ditumpangi mengalami kerusakan. Petugas Gulkarmat Jakarta Utara mengevakuasi penumpang ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gulkarmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Dari penumpang KM Rindu Alam dari Kali Adem menuju ke Pulau Panggang. Dan kronologinya kapal KM Rindu Alam mengalami trouble di belakang busuk Sekati. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah minibus tertabrak kereta api komuter lain jurusan Tanah Abang saat melintas di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Mobil pun terseret sejauh 30 meter. Inilah video amatir warga saat akan mengevakuasi sebuah minibus usai tertabrak kereta api komuter lain di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian berawal saat mobil yang ditumpangi warga usai pulang mengaji tiba-tiba mati mesin saat melintasi rel kereta api hingga tertabrak dan terseret sejauh 30 meter. Mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh. Mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati? Mati mesinnya memang. Masih hidup. Terus ada suara nggak pada saat evakuasi tadi? Ada.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara mobil minibus ringsek di bagian depan di bawah pemilik dan kereta komuter lain sempat terhenti selama 30 menit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 4 petani yang tertimbun longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin hingga kini belum ditemukan. Hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan mengerahkan anjing pelacak. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 korban yang tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses pencarian diawali dengan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal untuk mengetahui cakupan dan luas area longsoran. Selain drone, petugas juga melibatkan anjing pelacak dari Polda Jawa Barat untuk membantu menemukan korban longsor. Pencarian ini fokus pada titik yang telah ditentukan untuk menghindari potensi longsor susulan. Medan yang sulit dan terjal membuat alat berat tidak dapat menjangkau lokasi kejadian. Tim di lapangan hanya mengandalkan peralatan manual seperti cangkul dan linggis untuk menggali material longsor. Operasi SAR hari ini yang pertama, sebelum teman-teman tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian, kita menerbangkan drone thermal ya untuk memetakan lokasi longsoran. Tujuannya memetakan itu untuk mengambil gambar dari atas seberapa luas lokasi longsorannya. Setelah itu baru teman-teman dari K9 Polda Jabar untuk melakukan asesmen juga. Ada 2 unit satwa atau 2 ekor satwa yang diterjunkan untuk melakukan asesmen awal. Sebelumnya, 4 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai mencangkul di sawah pada Minggu siang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya hilang ditelan longsor. Hingga kini, petugas gabungan masih berupaya mencari 2 korban tersebut. Operasi pencarian ini dilakukan dengan cara manual, lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Hendak naik pangkat, seorang anggota BRIMOB tewas tertimpa pohon besar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat mobil melaju di tengah hujan deras. Pohon tiba-tiba roboh menimpa bagian mobil di sisi pengemudi. Pengemudi mobil itu pun dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi mobil rusak parah. Petugas harus menggunakan alat berat dan mobil derek untuk mengangkat batang pohon. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Jatuh menimpa kendaraan. Ternyata ada korbannya satu, pengemudi. Pengemudi ya Pak? Itu sendiri berarti? Sendiri, laki-laki. Pas itu dievakuasi dibawa kemana Pak tadi sama ambulan? Mungkin ke Puskesmas terdekat Raja Polah. Korban diketahui bernama Priyo Budiharto, warga Kota Banjar, Jawa Barat. Informasi yang dihimpun, korban merupakan anggota kepolisian dari Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia tengah dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir mengguyur jalur utama di Serang, Banten. Derasnya banjir membuat 2 sepeda motor pengendara hanyut. Motor lagi evakuasi. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait.
Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, guna membangun sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, para kepala daerah menjalani retret gelombang kedua di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Salah satunya Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang juga sebagai koordinator wilayah Bali, NTB dan NTT Partai Perindo yang mengaku mendapatkan wawasan setelah mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua ini. Meski jauh dari kenyamanan kantor dan fasilitas VIP, para kepala daerah dari seluruh pelosok negeri tampak hikmat mengikuti retret gelombang 2 di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dibalut dengan kedisiplinan dan kekompakan, serta kedekatan, retret kepala daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini guna menumbuhkan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bupati Lombok Utara yang juga sebagai koordinator wilayah Bali, NTB dan NTT Partai Perindo, Najmul Akhyar, mengaku berkesan dengan kegiatan retret kepala daerah yang syarat akan manfaat ini. Salah satunya mendiskusikan persoalan yang dihadapi kepala daerah bersama para pemateri serta peserta retret ini. Kegiatan retret kemarin sangat terasa ya manfaatnya, saling mendiskusikan program masing-masing di daerah untuk bisa saling memotivasi, memberikan masukan. Ya kemudian sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu adalah bagaimana para kepala daerah benar-benar memahami apa yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Selain menumbuhkan sinergitas, retret ini juga menumbuhkan soliditas antara kepala daerah dengan saling memberikan motivasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz Firmansyah, iNews melaporkan. Ke informasi kuliner pemirsa, berbagai kreativitas dilakukan pengusaha kuliner untuk menarik minat generasi Z menikmati kuliner tradisional dengan pengalaman yang berbeda. Salah satunya adalah rumah makan Padang yang berinovasi agar generasi muda bangga dengan kuliner Nusantara. Hadir dengan konsep kekinian dengan desain interior modern dan mewah. Satu dari restoran Padang ternama tanah air, Restoran Sederhana SA, kini hadir di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Antasari Place. Restoran Padang yang menghadirkan menu istimewa dan berbeda dari yang lain, yaitu burger rendang dan sate Padang hot plate. Dan hanya bisa Anda dapatkan di outlet ini loh. Menu yang menyesuaikan tren kuliner masa kini tanpa meninggalkan cita rasa otentik Minang, dengan harapan bisa lebih memperluas cakupan konsumen dari semua usia. Lansia, generasi muda, hingga Gen Z. Selain nikmatnya pilihan menu yang tersedia, resto ini pun lengkap menyediakan fasilitas VIP, ruang meeting yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Diharapkan dengan konsep baru, Restoran Padang Sederhana SA menarik minat generasi muda, khususnya Gen Z, untuk menikmati masakan Padang dengan pengalaman yang berbeda. Kita berupaya untuk bisa masuk dalam market Gen Z, sehingga kita agak sedikit merubah ambience yang membuat para Gen Z itu nyaman untuk bisa makan di restoran Padang. Sekaligus lagi zamannya selfie, dia bisa merasa proud atau bangga. Telah lama hadir dan bertahan hingga saat ini, Restoran Padang Sederhana SA menjadi salah satu pelopor ikon kuliner Indonesia. Meski terus berinovasi, Restoran Padang Sederhana SA tetap menjaga keaslian rasa dengan memproduksi sendiri bumbu inti yang digunakan di seluruh cabang. Di Jakarta, Naura Safiko, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank dengan kode emiten BABP menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 di Ainews Tower, Jakarta. Para pemegang saham menyetujui 8 agenda termasuk pengesahan laporan tahunan direksi, laporan keberlanjutan serta laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun buku 2024. MNC Bank berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja gemilang dengan laba bersih 74,85 miliar rupiah. Capaian ini merupakan hasil dari upaya dan strategi yang telah dijalankan secara konsisten sepanjang tahun 2024. Perseroan juga mencatatkan total aset bank meningkat sebesar 15,01%. Sementara penyaluran kredit tumbuh 9,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, para pemegang saham sepakat untuk tidak membagikan dividen dan menetapkan seluruh laba bersih tahun 2024 sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan serta mendukung rencana ekspansi dan pengembangan bisnis MNC Bank ke depan. Yang kami peroleh laba itu kami tahan dan kami akan gunakan untuk pengembangan bisnis di MNC Bank dan juga penguatan terkait dengan modal. Di mana kami harapkan kalau itu semua bisa dilakukan, maka kami sangat yakin bahwa itu akan menjadi tren positif perkembangan MNC Bank. RUPS tahunan juga memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan. Tio Lina Tumanggor resmi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan menggantikan pejabat sebelumnya. Tio Lina juga membawa pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor perbankan, khususnya dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Tim Liputan Ainews melaporkan.